Assalamualaikum Bu Laras, apa Waalaikumsalam, kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bu Laras, terima kasih sekali loh Bu Laras sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Dan kali ini diskusi kita itu adalah tentang pengambilan keputusan dalam sebuah dilema etika. Seperti kita tahu, dilema etika itu adalah kondisi di mana kita dihadapkan pada permasalahan benar melawan benar, dan bagaimana kita mengambil keputusan yang terbaik dari benar dan benar itu tadi. Nah, Laras, saya mau menjabarkan ya kasusnya yang akan kita diskusikan, dan kemudian akan kita coba untuk menyelesaikan dengan 9 langkah penyelesaian atau pengambilan keputusan. Ya, kasusnya seperti ini Bu Laras. Jadi Bu Laras adalah wali kelas 5 dan kemudian Bu Laras memiliki teman paralel bernama Bu Tati. Nah, Bu Tati ini adalah tipikal guru yang disiplin, tertib, kemudian juga sedikit keras mungkin ya, sehingga menyebabkan beberapa anak itu cenderung takut, dan ada yang juga bisa menyesuaikan, tetapi di luar itu juga hasil belajar yang didapatkan anak-anak itu juga bagus. Nah, suatu ketika Bu Laras mendapati ada seorang murid Bu Tati yang sedang menangis di luar kelas, kemudian di atas bebatuan, kemudian di panas matahari, dan ada beberapa murid di dalam kelas Bu Tati ini melirik keluar untuk melihat anak tersebut. Nah, kira-kira Bu Laras, apa yang akan Bu Laras lakukan jika Bu Laras berada pada kondisi seperti ini? Gitu. Nah, yang pertama Bu Laras, langkah kita adalah mengenali atau menemukan nilai apa yang bertentangan dari permasalahan yang terjadi. Kira-kira menurut Bu Laras apa nih nilai yang bertentangan? Nilai yang bertentangan. Apa? Empati. Empati, iya, oke. Nilai empati untuk saya itu ya. Tati itu ya. Oke, nilai empati untuk muridnya Bu Tati, dan kemudian etika hubungan saya sama Bu Tati. Apa ya, etika profesi mungkin ya. Jadi hubungan kewajiban atau tugas tupoksi antar guru. Oke, itu adalah nilai yang bertentangan menurut Bu Laras. Nah, setelah itu Bu Laras, kita harus menemukan nih pihak siapa yang terlibat dalam kasus ini. Siapa saja? Ya, si anak itu tadi ya, siswa yang dihukum itu. Oke. Kemudian Bu Tatinya. Bu Tatinya, betul. Kemudian saya ya mungkin ya. Iya. Namanya Bu Tati ya. Karena Bu Laras yang menghadapi kondisi tersebut. Itu adalah pihak-pihak yang nanti akan terlibat. Iya. Yang selanjutnya adalah fakta yang relevan. Dari kasus ini, fakta apa yang Bu Laras temukan? Siswa itu tadi dihukum. Mungkin itu hukuman ya. Di bawah parik matahari. Kasihan ya. Kasihan. Kemudian mungkin juga dia melakukan kesalahan. Sehingga mendapat hukuman yang seperti itu. Oke, jadi ada fakta yang mungkin bahwa si anak melakukan sebuah kesalahan dan kemudian mendapat hukuman dari Bu Tati. Tetapi juga ada fakta bahwa kita merasa kasihan, atau Bu Laras sebagai guru merasa kasihan dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ada istilah dalam pengambilan keputusan itu tahap yang dinamakan uji benar, Bu Laras. Uji benar itu bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan uji legal, mana ada unsur hukum tidak di situ. Kemudian ada uji regulasi, apakah itu melanggar etika profesi kita atau tidak. Kemudian uji intuisi, sesuai dengan feelingnya atau sesuai dengan kebenaran yang Bu Laras yakini. Dan juga ada uji halaman depan koran, itu misalnya kalau kasus ini mencuat, diketahui teman lain, diketahui wali murid lain, itu nyaman tidak bagi yang tadi bersangkutan. Dan yang terakhir adalah uji panutan, itu seperti ketika Bu Laras mengambil keputusan, nanti kalau guru senior atau guru idolaku atau kalau mengalami masalah ini nanti bakal mengambil keputusan seperti apa ya? Nah, itu namanya uji benar. Sekarang menurut Bu Laras nih, secara legal, ada nggak unsur hukum yang nanti akan dilanggar ketika Bu Laras mengambil keputusan dalam kasus ini? Kalau kasus hukum,
Mungkin enggak ya. Oke, kasus hukum nggak ada ya. Kalau etika profesi, uji regulasi secara profesi ada nggak tupoksi yang dilanggar atau etika profesi yang dilanggar? Maksudnya antara saya sama Bu Tati atau Bu Tati terhadap anak itu? Keputusan yang nanti akan diambil Bularas terhadap anak itu dan terhadap Bu Tati. Ada. Okay. Kemungkinan ada potensi ya untuk pelanggaran etika profesi. Kemudian untuk intuisi, nanti keputusan yang akan Bu Laras ambil nih kira-kira kebenarannya seperti apa? Benar nggak? Sudah benar nggak? Nih aku benar nih kalau kayak begini. Ada nggak feeling seperti itu? Gimana ya? Kalau itu kan nggak berani memutuskan ya. Tapi mungkin benar menurut saya ya. Benar menurut saya. Tapi kan belum tentu benar untuk orang lain ya. Nah betul, itu yang dinamakan intuisi feelingnya Bu Laras ya. Nah kemudian uji halaman depan koran. Apakah nanti ketika ini orang lain tahu Bu Laras, Bu Tati dan anak ini nyaman nggak? Ya tentu nggak nyaman. Tentu nggak nyaman. Oke. Dan yang terakhir, ada nggak sosok yang panutannya Bu Laras nih ketika nanti berada di dalam situasi seperti ini, mengambil keputusan seperti apa? Bu Laras punya bayangan nggak? Gitu. Soalnya ada orang lain nih. Ketika kita berada dalam masalah, kadang kan kita seperti itu ya. Jadi, nanti aku sebelum mengambil keputusan ini, orang lain nih kalau jadi aku, terutama yang panutanku nih akan mengambil keputusan seperti apa? Ada nggak bayangan seperti itu? Ada ya. Nah, sekarang kita baru masuk di dalam namanya paradigma dalam pengambilan keputusan. Ada 4 paradigma Bu Laras. Paradigma itu seperti pandangan karena kita benar melawan benar, tapi juga ada pertimbangan. 4 paradigma itu yang pertama adalah individu melawan masyarakat. Jadi keputusan yang akan Bu Laras ambil nanti akan mementingkan satu individu atau mementingkan kelompok yang lebih besar. Yang kedua, keadilan melawan kasihan. Jadi keputusan yang Bu Laras ambil itu adil, tapi kasihan untuk satu orang atau 2 orang. Laras memilih memenangkan kasihan, tapi menjadi tidak adil untuk yang lain. Nah itu jadi keadilan khusus kasihan. Kemudian juga ada paradigma yang ketiga yaitu paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Jadi nanti efeknya itu efeknya jangka pendek dan efeknya jangka panjang. Yang terjadi milih mana nih, milih benar yang itu jangka pendek atau milih benar yang jangka panjang. Atau kemudian yang terakhir adalah paradigmanya yaitu kejujuran melawan keadilan. Jadi kejujuran melawan kesetiaan. Maaf. Jadi Bu Laras memilih jujur tetapi tidak setia, atau Bu Laras memilih setia tetapi tidak jujur. Nah itu jadi paradigma benar sebenar. Nah dalam kasus ini menurut Bu Laras paradigma yang muncul itu apa? Melawan apa? Apa ya? Kasihan melawan keadilan. Kasihan untuk si anaknya, tetapi juga keadilannya adalah apa? Keadilannya maksudnya mungkin dia melakukan suatu kesalahan ya. Memang adil kalau dia dihukum ya. Cuman kan hukumannya tidak harus berpanas-panasan di bawah terik matahari, maksudnya seperti itu. Jadi ada paradigma seperti itu. Benar versus benarnya adalah benar kita kasihan dengan anak itu, tetapi adilnya ya kalau memang dia salah ya memang dia harus mendapatkan hukuman. Nah itu yang menjadi benar lawan benar tadi Bu Laras gitu yang harus kita. Nah setelah Bu Laras bisa menemukan paradigma, sekarang kita masuk ke prinsipnya. Kita mau pakai prinsip apa nih dalam mengambil keputusan? Ada 3 prinsipnya. Yang pertama prinsipnya adalah end-based thinking, kemudian rule-based thinking, sama care-based thinking. Jadi yang pertama itu keputusan diambil berdasarkan kebaikan yang akan dimiliki oleh banyak orang ketika keputusan itu diambil. Kemudian yang rule-based thinking adalah keputusan yang diambil karena peraturan. Ya memang aturannya seperti itu. Memang itu. Yang terakhir adalah care-based thinking, di mana keputusan yang kita ambil lebih berdasar kepada empati. Kalau kita jadi orang itu, kita mau diobservasi, dan kita bisa ambil lebih dari satu prinsip dalam hal ini. Nah, kira-kira keputusan yang mau Bu Laras ambil itu pakai prinsip yang apa kalau kasusnya seperti ini?
rule based thinking yang berdasarkan aturan ya. Kalau memang diasalkan memang dia harus mendapat hukuman. Good. Kemudian empathy based thinking. Selain kita tidak harus menghukum dengan hukuman yang fisik, tapi kan hukuman yang mungkin lebih mendidik ya. Iya, care based thinking ya, saya koreksi sedikit. Oh iya. Jadi Bu Laras memilih untuk menggunakan prinsip rule based thinking, peraturan yang harus ditegakkan, tetapi juga ada care based thinking di mana kita juga memasukkan empati di dalamnya. Nah, kita sudah dapat nih, Bu Laras sudah melewati 1 sampai 6 tahap. Otomatis kerangkanya kan sudah dapat. Sekarang opsi trilema. Opsi trilema itu kira-kira opsi keputusannya itu ada apa saja yang mau diputuskan. Pilihan ya. Wah, ini kan ketika ada kasus, wah ini pilihannya saya katakan yang pertama mungkin pilihannya adalah yang itu pilihannya adalah saya biarkan saja anak itu. Oke ya, benar. Terus apalagi nih Bu Laras kira-kira opsinya? Yang pertama saya saya biarkan saja. Yang kedua kita tanya ya, maksudnya kita deketi itu anak kenapa? Maksudnya apa yang menyebabkan dia sampai dihukum berpanas-panasan seperti itu ya? Terus kemudian mungkin bisa pendekatan dengan gurunya, dalam ini kan Bu Tati, kan kita bisa melakukan pendekatan. Kenapa? Maksudnya mengkonfirmasi kenapa itu kok sampai dihukum seperti itu. Ada lagi? Apa ya, Bu Sukma ya? Ada mungkin lagi opsi pilihan. Mungkin kita apa ya? Bicara dari hati ke hati lah sama Bu Tati ya. Misalkan hukuman tidak yang seperti itu ya, hukuman lain lah, opsi hukuman lainnya apa tidak ada, apa harus hukuman fisik yang seperti itu. Oke, jadi saya rangkum lagi nih Bu Laras ya, opsi trilemanya adalah 1, kita biarkan anaknya itu karena itu bukan urusan kita, kasarnya begitu ya. Yang kedua, kita datangi anaknya, kita tanya ada masalah apa. Yang ketiga, kita tanya Bu Tati, ada apa sebenarnya? Seperti itu. Kemudian saya sumbang nih ya opsi trilemanya Bu Laras ya. Saya mau lapor kepala sekolah atas hal ini. Saya akan untuk mengatasi 5 opsi trilema dari Bu Laras dan juga dari sumbang diskusi kita ya. Nah, kira-kira nih dari 5 opsi ini mana yang paling Bu Laras pilih sebagai keputusan dalam dilema ini Bu Laras hadapi? Saya konfirmasi ke Bu Tati dulu mungkin ya. Konfirmasi ke Bu Tati. Kemudian mengajak melapor kepala sekolah, mengajak teman, menanyakan dulu ke siswa ini. Pastikan saya sebelum hal yang pertama yang saya tahu kan belum kenapa Bu Tati kok gitu kan, karena saya tahu si anak itu tadi ya. Saya kan pasti tanya dulu ke anak itu kenapa. Iya. Kemudian yang kedua kan tanya Bu Tati kenapa kok seperti itu. Iya, betul. Apa tidak ada opsi lainnya. Kemudian baru kalau misalkan tidak ada tidak ada tanggapan, mungkin kan bisa ke kepala sekolah ya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi keputusan akhir nih ya, keputusan akhir yang Bu Laras yakini sebagai sesuatu hal yang perlu untuk Bu Laras lakukan dalam kasus ini adalah yang pertama, Bu Laras mau datangi anaknya, mau ngobrol sama anaknya. Kalau sudah dapat konfirmasi, Bu Laras akan ngobrol dengan Bu Tati, begitu kah? Tapi Bu Laras ada keyakinan ini sesuatu yang kayaknya nggak benar gitu ya. Kalau Bu Tati tidak bisa diajak berdiskusi, maka Bu Laras akan meminta bantuan kepada pihak ketiga, kepala sekolah atau rekan guru yang lain. Seperti itu kan? Iya, karena kan gini ya Bu Sukma, kan kita nggak boleh mencampuri urusan dia kan punya, itu muridnya Bu Tati ya, kita kan cuma teman paralel, tapi itu kan bukan di kelas kita. Kan kita nggak bisa ikut campur hukuman apa, kita cuma
bisa mungkin mengkonfirmasi kenapa, dan mungkin bisa memberi saran kalau bisa tidak dengan hukuman yang fisik tetapi hukumannya lebih mendidik. Iya, betul. Nah, Bu Laras, dari proses yang ini tadi kita jalani ya Bu Laras, kemudian Bu Laras menemukan ada istilahnya di rumah etika, ada masalah yang ternyata oh iya ya, ada benar melawan benar yang harus kita pilih, ada paradigma dan ada prinsip yang juga kita pertimbangkan di situ. Nah, ketika Bu Laras sudah mengalami proses 1 sampai 8 tadi, yang terakhir Bu Laras refleksikan ke dalam diri Bu Laras sendiri, keputusan tadi tuh apa nih yang menjadi refleksi Bu Laras ketika ada kasus seperti itu, dan keputusan yang sudah Bu Laras ambil itu apa refleksinya yang bisa Bu Laras lakukan atau yang bisa Bu Laras rasakan dari keputusan yang sudah Bu Laras ambil? Apa ya, mungkin ternyata ya refleksinya mungkin ternyata ketika kita ternyata kita itu ya tidak bisa mencampuri secara langsung urusan dari kelas yang diajar oleh guru yang lain. Yang bisa kita lakukan adalah dengan berdiskusi, mungkin seperti itu ya Bu Laras ya. Nah itu Bu Laras yang ingin saya diskusi dalam situasi dilema etika. Nah, Bu Laras, ini dong bagi kesan ya setelah Bu Laras dapat atau Bu Laras diskusi dengan saya tentang 1 sampai 9 langkah ini, yang kesan Bu Laras dapatkan. Tambahan ilmu ya. Oke. Menyenangkan, saya dapat ilmu baru ya, karena ternyata kan kita harus nggak boleh gusa-gusu ya. Kalau misalkan kita mau menolong seseorang ini, tapi kan kita harus tidak boleh melanggar etika antar teman ini ya. Kita tidak boleh harus tidak boleh ikut campur urusan internnya kelasnya beliau ya. Harus ada langkah-langkahnya dulu ternyata ya. Seperti itu. Iya, sebenarnya saya yakin Bu Laras juga sudah sering melakukan pengambilan keputusan ketika dalam dilema etika, tetapi mungkin tetapi belum tahu kalau ternyata di dalamnya itu ada proses seperti itu. Yang saya suka tadi kesan Bu Laras bahwa ternyata benar sekali ketika kita menghadapi sebuah dilema etika, ketika kita akan mengambil keputusan, satu, kita tidak boleh gabah, tadi istilahnya gerusa-gerusu ya, kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh terburu-buru, karena ada banyak hal di dalamnya nanti yang akan mendapat yang kita ambil.